teman-teman, salam kenal, saya Rofik. Jadi di video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang beberapa materi. Dimulai dari materi yang pertama, kita membahas tentang najis. Sebelumnya saya berterima kasih karena kalian sudah mau menekan video ini. Oke, langsung saja kita dari pengertian najis. Pengertian najis adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian, atau tempat ibadah sehingga menyebabkan ibadah tidak sah. Kemudian najis dibagi menjadi beberapa jenis. Najis yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Contoh dari najis ringan ini antara lain adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan madzi atau air yang keluar dari kemaluan akibat terangsang. Namun madzi ini keluar tidak dengan cara memuncrat. Najis ini masih tergolong dalam najis ringan, maka untuk membersihkannya cukup mudah. Teman-teman hanya perlu memercikan air ke bagian yang terkena najis tersebut. Najis yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Contoh najis yang termasuk dalam golongan ini antara lain kotoran manusia, darah haid, air mani yang cair, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan, bangkai hewan kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Najis mutawasitoh sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu najis ainiyah atau najis yang terlihat rupanya, rasa, atau tercium baunya, dan najis hukmiyah atau najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan miras. Apabila teman-teman terkena najis tersebut, maka hendaknya perlu segera untuk mensucikan diri dengan membersihkan bagian yang telah terkena najis dengan menggunakan air yang mengalir hingga najis dipastikan benar-benar hilang. Anda harus membersihkan najis tersebut sampai tuntas tanpa ada bekas yang melekat. Adapun di dalam cara membersihkan najis mutawasitoh ini bisa dengan menggunakan air, digosok-gosok menggunakan tanah atau benda lainnya, ataupun dengan cara lainnya. Najis yang berikutnya adalah najis mughalazoh atau najis berat. Contoh dari najis mughalazoh ini adalah terkena atau menyentuh babi, terkena air lincur anjing baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci atau berwudu. 1. Air hujan. 2. Air laut. 3. Air sungai. 4. Air sumur. 5. Air mata air atau sumber. 6. Air es atau salju. 7. Air embun. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang mengakibatkan ia tidak sah dalam sholat dan tawaf. Cara menyucikan hadas yaitu dengan cara wudhu dan mandi. Wudhu dilakukan apabila seseorang terkena hadas kecil, sedangkan mandi dikenakan kepada orang yang terkena hadas besar. Hadas dibagi menjadi 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Macam-macam hadas. Yang pertama ialah hadas kecil. Hadas kecil ialah hadas yang sanggup disucikan dengan cara wudhu atau tayamum. Seorang dikatakan berhadas kecil apabila ia buang air seni, buang air besar, buang angin, tidur tidak dengan duduk tegak, atau menyentuh kemaluan tanpa alas. Cara menyucikannya cukup dengan berwudhu. Kemudian yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar ialah hadas yang sanggup disucikan dengan cara mandi. Mandi untuk menghilangkan hadas besar disebut mandi janabat atau mandi wajib. Apabila berhalangan untuk memakai air, mandi janabat boleh diganti tayamum. Mandi wajib ialah mandi yang diwajibkan atau harus dilakukan lantaran alasan-alasan tertentu. Mandi wajib itu sendiri wajib ada yang berlaku bagi pria dan perempuan. Ada juga yang hanya berlaku khusus bagi perempuan.
Oke teman-teman, berikutnya wudhu. Ada syarat wudhu dan rukun wudhu. Langsung saja kita menuju ke syarat wudhu. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, yaitu orang yang sudah mengetahui mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti kutek, tato, dan semacamnya. Yang selanjutnya, rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama yaitu niat wudhu. Yang kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. 4. Membasuh sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau mengerjakan secara berurutan. Nah, untuk tata cara atau praktek wudhu yang harus teman-teman lakukan pertama-tama adalah membaca basmalah dan niat berwudhu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asgori fardulillahi ta'ala. Kemudian mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berkumur-kumur sebanyak 3 kali sembari membersihkan rongga mulut dan gigi. Yang keempat, membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku dengan mendahulukan tangan kanan dan kemudian tangan kiri. Yang ketujuh, mengusap sebagian kepala dengan tangan yang dibasahi dengan air. Yang kedelapan, mengusap telinga kanan dan kiri. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan kemudian kaki kiri. Yang ke-10, membaca doa setelah wudhu seperti doa berikut. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Hayu. Jadi di materi yang satu ini kita akan membahas tentang puasa. Kita mulai dari syarat-syarat puasa. 1. Syarat puasa adalah Islam. Orang non-muslim tidak wajib berpuasa karena puasa cabang keimanan. Yang kedua, taklif, yaitu bila orang Islam itu telah balik dan berakal. Yang ketiga, tidak ada uzur yang mencegah dilakukannya puasa atau yang membolehkan berbuka. Nah teman-teman, setelah ada syarat-syarat puasa, ada juga nih rukun-rukun puasa. Rukun puasa yang pokok ada 2, yaitu niat berpuasa dan menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Jika puasa adalah puasa Ramadan, maka niatnya dipersyaratkan memenuhi hal-hal sebagai berikut. 1. Tabjid, yaitu melakukan niat di waktu malam hari sebelum fajar. Nah kalau saya ini biasanya sesudah sholat tarawih saya membaca niat tersebut. Yang kedua, ta'id, yakinin menentukan puasa yang akan dikerjakan. Ketiga, tikjar, yaitu mengulang niat setiap malam sebelum fajar untuk melakukan puasa esok hari. Setelah ada syarat-syarat puasa dan rukun-rukun puasa, ada juga nih teman-teman sunah-sunah puasa yang bisa bikin puasa teman-teman jadi lebih sempurna. 1. Menyegerakan berbuka. Nah buat teman-teman yang sukanya nanti-nanti, ditinggalin dulu deh nanti-nantinya karena menyegerakan berbuka lebih utama. Yang kedua, hendaklah berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, boleh kok diganti dengan air. Yang ketiga, makan sahur. Yang keempat, mengakhirkan sahur. Yang kelima, meninggalkan perkataan kotor. Nah buat teman-teman yang masih suka ngomong kotor, ditinggalin dulu ya perkataan kotornya. Yang keenam, mandi janabah sebelum fajar. Kalau teman-teman nggak tahu mandi janabah itu kalau tidak salah mandi wajib. Yang ketujuh, membaca doa ketika berbuka. Yang kedelapan, banyak bersedekah, membaca dan mempelajari Al-Quran serta beriktikaf di masjid. Nah berhubung sedang corona begini ya, jadi saya menyarankan untuk tetap di rumah aja.
Yang berikutnya ada hal yang membatalkan puasa nih teman-teman. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau ini sih teman-teman kayaknya udah tahu semua. Yang kedua, memasukkan benda terlihat mata ke lubang normal yang tembus ke perut dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, bersetubuh dengan sengaja di siang hari. Yang kelima, mengeluarkan mani dengan sengaja atau istimta atau bahasa gaulnya. Yang keenam, haid dan nifas. Kalau ini sih biasanya cewek-cewek. Yang ketujuh, gila dan murtad. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah zakat, infak, dan sedekah. Kita mulai dari zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakah, yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya ada infak. Kata infak bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta, baik untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Semua termasuk ke dalam istilah infak. Kemudian sedekah. Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala laita ya zal jalali wal ikram. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.